Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa yang berbahagia, pertama kalinya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran secara daring menggunakan e-learning dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya salat dan salam kita panjatkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan yang ketiga ini kalian akan mempelajari tentang organisasi file basis data, DBMS, database management system, dan model data. Yang pertama yaitu organisasi file basis data. Ya, tujuan dari organisasi file basis data yang pertama yaitu menyediakan sarana pencarian record bagi pengolahan, seleksi, atau penyaringan. Jadi dibuatkannya organisasi file ini tujuannya yaitu agar proses pencarian data itu lebih mudah, proses pengolahan kemudian proses seleksi atau penyaringan itu lebih mudah. Kemudian yang kedua, memudahkan pembuatan atau pemeliharaan file. Ya, jadi dengan adanya organisasi file ini, maka pemeliharaan file lebih mudah. Kemudian media penyimpanan file. Yang pertama yaitu SASD, Sequential Access Storage Device, yaitu proses pembacaan record harus berurutan. Jadi kalau kita mau baca data, maka pembacanya harus terurut, tidak boleh lompat-lompat. Proses pembacaannya harus urut. Kemudian tidak ada pengalamatan, ya, di sequential ini tidak ada pengalamatan data. Data disimpan dalam bentuk blok. Tiap data itu disimpan dalam bentuk blok. Proses penulisan hanya bisa dilakukan sekali. Jadi proses write-nya, penulisan data itu hanya bisa dilakukan satu kali. Ya, jadi kalau mau mengulang maka tidak bisa. Ini berurut, ya, prosesnya berurut. Kemudian tidak ada pengalamatan. Kemudian penulisan datanya hanya dilakukan satu kali. Maksudnya itu kalau tidak bisa dihapus. Intinya dia menulis tanpa ada proses hapus. Contohnya apa? Magnetic type, magnetic tape. Ya, ini tape pada zaman dulu itu magnetic type, magnetic tape. Kemudian yang kedua, Direct Access Storage Device. Pembacaan record tidak harus urut. Ya, jadi ini beda dengan yang sequential, itu harus urut. Kalau Direct Access Storage Device ini pembacaannya tidak harus urut. Kemudian dia mempunyai alamat. Nah, tiap data memiliki alamat. Data dapat disimpan dalam karakter atau blok. Kemudian proses penulisan dapat dilakukan beberapa kali. Ya, jadi lawan dari direct access yaitu sequential access. Kalau sequential dia itu pembacaan harus urut, kemudian tidak ada pengalamatan, kemudian proses penulisan hanya satu kali. Nah, beda dengan yang direct access, dia pembacanya tidak harus urut, boleh acak, kemudian memiliki alamat, kemudian proses penulisannya itu
boleh dilakukan beberapa kali. Contohnya itu hard disk, ya, floppy disk. Kemudian metode susunan file. Cara menyusun file. Di sini yang pertama sequential, urut, ya. Jadi proses pembacaan penyimpanan datanya harus urut. Intinya dia harus urut. Yang pertama yaitu record disimpan berdasarkan suatu kunci. Seperti ini bisa disimpan memiliki kunci masing-masing, kunci sendiri-sendiri. Dan cara record tertentu dilakukan record demi record berdasarkan kuncinya. Ya, jadi kalau mencari record itu berdasarkan kunci, ya, berdasarkan kunci yang ada di record tersebut. Kemudian random, ini acak. Kunci record ditransformasikan ke alamat penyimpanan dalam media fisik secara acak. Jadi ini beda dengan sequential. Kalau random atau acak ini dia kuncinya itu ditransformasikan ke alamat. Ini prosedurnya boleh acak. Kemudian metode susunan file yang ketiga yaitu indeksis sequential, yang merupakan gabungan antara metode urut dan acak. Ini gabungan antara urut dan acak, berarti bisa urut atau bisa acak cara penyimpanan. Record disimpan secara berurutan dengan menggunakan kunci, ya. Nanti record disimpan dia memiliki kunci, masing-masing record memiliki indeks. Jadi tab record itu memiliki indeks pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Pengalaman dilakukan secara acak, pengalamannya secara acak. Ya, jadi selain dia metode ini gabungan antara urut dan acak, kemudian recordnya itu berdasarkan kunci, record disimpan berdasarkan kunci, kemudian masing-masing record itu memiliki indeks, dan proses pengalamannya secara acak. Kemudian yang keempat, indeksis random. Record disimpan secara acak. Di recordnya ini masing-masing record memiliki indeks. Ini bersama dengan indeks sequential.